Halo, saya Izal Samsudin. Salam kritis. Kali ini pembahasan saya mengenai Nabi menghina Tuhan. Ada seorang Nabi yang berjalan secara sembunyi-sembunyi menuju Tuhan-Tuhan tersebut. Lalu ia menanyakan kepada Tuhan-Tuhan itu, kenapa kalian tidak makan? Padahal di depan kalian makanan sangat banyak. Dan kenapa kalian tidak memakannya? Tuhan-Tuhan tersebut tidak menjawab. Dan Nabi itu menanyakan sekali lagi, kenapa kalian tidak menjawab dan kenapa kalian tidak makan? Setelah itu, Nabi tersebut memukul dengan keras ke patung-patung tersebut atau Tuhan-Tuhan tersebut. Dia menghina, mengolok-olok, mencaci, hingga Tuhan-Tuhan tersebut hancur berkeping-keping. Setelah itu, Nabi tersebut pergi dari tempat itu. Dan para penyembah Tuhan itu, mereka semuanya datang dan melihat peristiwa tersebut. Hingga mereka semuanya marah. Mereka mencari tahu siapa pelaku dari peristiwa ini. Ketika mereka mencari tahu dan menemukan bahwa pelaku tersebut adalah seorang nabi, mereka tambah marah. Menurut kalian, siapa nabi di dalam cerita ini? Kalau ada yang bisa menjawab, kalian sangat cerdas. Ya, tulis di kolom komentar. Kita akan mengkritisi pembahasan ini. Nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Bahkan umat Islam juga seperti ini, memberikan sesajen kepada penunggu jalan, pohon, jembatan, dan lain sebagainya. Apa bedanya mereka dengan orang yang tidak berpengetahuan pada saat itu? Secara logika ini tidak masuk akal. Masa kalian memberikan makanan atau sesajen ke benda-benda mati? Ya, ini kan tidak logik. Ya, lebih baik kalian memberikan kepada anak yatim piatu, orang yang tidak mampu di sekitar, mereka yang membutuhkan, bukan kalian kasih ke benda-benda mati. Ya, namun di daerah lain, orang-orang di sekitar itu, mereka ada sebagian yang tidak percaya. Mereka memakan sesajen, namun tidak terjadi apa-apa, karena pada dasarnya orang Indonesia kebanyakan pemikiran dangkal, bergantung dengan hal mistis, kepercayaan turun-temurun, dan mitos. Dan parahnya lagi, orang yang katanya S1, S2, detailnya, mereka percaya dengan hal ini. Kita tidak bisa pungkiri karena kecerdasan letaknya bukan di detail. Mau Anda sarjana atau tidak, kalau tidak belajar lebih dalam, tidak punya pemikiran kritis, maka kalian sama saja dengan orang yang tidak berpendidikan. Percuma kuliah, buang-buang waktu dan uang. Tapi otak kalian tidak diasah. Oke, kita kembali ke pembahasan berhala tadi. Di dalam Injil menjelaskan, Imamat pasal 26 ayat 126. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu terukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Imamat pasal 19 ayat 4. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa. Akulah Tuhan Allahmu. Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Pasal 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sudah jelas di dalam Injil dan Taurat melarang membuat patung, apalagi menyembah patung-patung tersebut yang dianggap Tuhan. Ya, ini larangan yang keras, yang tegas. Tapi kenapa kalian tidak memahami ini? Ya, inilah beragama tanpa berakal. Harus logikanya itu yang tinggi, yang tajam.
harus berpola pikir kritis lah. Bahkan di dalam Alkitab, Yesus tidak menyuruh untuk menyembah kepadanya, tapi Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Ya, coba kalian pahami, ya, kalian kritisi, kalian mengkaji lebih dalam lagi, pelajari. Jangan asal imani saja, tanpa cari tahu, tanpa mencari kebenaran di dalam Alkitab. Ya, sembah kepada Allah, bukan Yesus. Ya, pakai logika, pakai pemikiran yang kritis. Silakan diskusi secara logika, ya, jangan menghina agama atau apapun. Diskusi secara baik-baik, pakai akal sehat, ya. Sampai jumpa dengan saya, Izal Samsudin. Salam kritis.